Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'ini ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ingkang kaula hormati, kaula mulyakaken para kiai, para nyai, para sepuh, bini sepuh, wabil khusus hadir di tengah-tengah kita Syuriah PCNU Kabupaten Blitar, Kiai Haji Ardani Ahmad. Hadir di tengah-tengah kita Syuriah NU Kota Blitar, Gus Mukhtar Lubi. Hadir di tengah-tengah kita Tanfidiyah NU Kabupaten Blitar, Gus Mukorobin. Hadir di tengah-tengah kita Tanfidiyah Kota Blitar, Gus Habib Bawafi. Para kiai, para nyai ingkang rawuh hadir sedanten di tengah-tengah kita. Para pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ulum yang saya muliakan, segenap asatid wal asatidah Pondok Pesantren Nurul Ulum, pejabat pemerintah yang hadir, khususnya perwakilan dari Kantor Kementerian Agama Kota Blitar, segenap wali santri yang hadir, serta para santri putra santri putri Nurul Ulum yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin undangan yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan limpahan rahmat dan nikmat sehingga bisa berkumpul di sini dalam rangka acara haflah tasyakur lihtitami Jami'id Durus Pondok Pesantren Nurul Ulum Kota Blitar. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan syafaah beliau min yaumin hada ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Atas nama pemerintah Kota Blitar, saya ucapkan selamat di wisuda bagi kelas 12 dan kelas sanawiyah kelas 3. Semoga wisuda kali ini sebagai awal untuk perjalanan panjang putra-putri kita dalam mencari ilmu seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya, sehingga putra-putri kita betul-betul dibekali oleh ilmu sebagaimana tadi sudah diterangkan bahwa yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajah. Saya yakin putra-putri kita nanti akan menjadi orang-orang yang sukses ketika ilmunya cukup, ketika menumpuh ilmunya sampai ke jenjang yang paling tinggi. Yakin. Buktine wali kota. S1 ae wis iso dadi wali kota. Dan saya kira pendidikan agama hari ini bangga sekali. Karena saya TK-nya TK Al-Hidayah, SD-nya saya MI Minggirsari, MI Nurul Huda. Kemudian MTS-nya saya masih di Kemenak, MTSN 1 Kota Blitar. Dan kemudian aliyahnya saya Madrasah Aliyah Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang. Terus kuliahnya masih juga di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jadi mulai awal sampai akhir ini saya di sekolah-sekolah agama. Dan alhamdulillah masih bisa menjadi wali kota.
Demikian juga saya ngajinya kalau sore di madrasah diniyah di rumah saya. Kemudian setelah MI kelas 4 saya di Tarbiyatul Mubalighin 2 Tulis Kriyo. Kebetulan mudirnya bapak saya sendiri. Jadi enak kalau ngaji ikut bapak naik sepeda ontel ke Tarbiyatul Mubalighin 2 Tulis Kriyo. Kemudian sempat nyantri sebentar di Mambaul Ma'arif, kemudian juga sempat juga di Jogja karena saya saking nakalnya nyantrinya cuma sebentar di Komplek L di di Kerapia. Tapi karena nakal ya nyantri cuma sebentar. Nah, itu salah satu waktu saya di Danyar oleh Mudirul Madrasah Kiai Zaidan Hadi itu kira-kira gelisah. Iki bocah-bocah santri iki lek isuk sekolah, lek sore ngaji, lek bengi ngaji. Kira-kira entuke apa? Jadi kiai-kiai salafiyah iki rata-rata rada gelisah dengan kondisi seperti itu. Ya ternyata ya betul, seisuk ngono kuwi ketika kita sudah masuk di kelas itu alhamdulillah jadi Superman, Pak. Turu. Ini santri-santri ngoten nggih, mesti to? Nah. Isu-isu pada jadi Superman. Saya dulu itu ingat waktu saya di MTS Karangsari itu danem tertinggi di kota Blitar ini 45. Saya alhamdulillah dapat 43. Jadi ora patek goblok lah kira-kira ngoten. Dan SMA 1 waktu itu paling rendah 37. Jadi elek-elek ngene iki lek mlebu SMA 1 ya mak bledeng ngono kira-kira. Begitu nyampe di pondok di Jombang, alhamdulillah nilai IPA saya cuma 4, padahal untuk syarat lulus waktu itu cuma 4. Saya itu 4, luwih sithik bisa lulus. Berat sekali. Jadi saya lihat pendidikan di pesantren itu berat sekali kalau sama sekolah. Nuwun sewu para kiai, para asatid wal asatidah lek ana santrine isuk turu nggih. Mohon maklum. Harap maklum, turu-turu ngono kuwi sesuk iso dadi wali kota. Seneng tak belani santri-santri iki. Dadi kok wis wali rodok brekel. Lek turu di sekolah dihukum jare Pak Wali Kota, walaupun turu kok iso dadi wali kota jare. Dan waktu itu mohon maaf para santri, para wali santri. Saya itu juga sama sekali tidak berpikir ini jadi apa, itu tidak berpikir. Karena orang tua saya tidak pernah mengajari kowe engko dadi apa, ndak pernah. Yang diajarkan cuma tuntutlah ilmu setinggi mungkin. Kalau kamu dimodali oleh ilmu, insya Allah duniamu beres. Sudah itu saja. Lek dimodali kalau harta, paling sampean rebutan warisan, geger. Sudah itu aja. Jadi akhirnya nun sewu. Orang tua saya yono sawah yo didol. Lek urusane karo sekolah putra-putrane kali mondok nggih didol. Wonten apa mawon didol. Sing penting didamel pados ilmu. Pun apa mawon pokoke lek didamel ilmu, jenengan pun usah irit-irit, pun usah sambat-sambat. Lho sakniki titik-titik Pak Wali aku ra kuat mondokne anak. Pak Wali aku ra kuat nyekolahne anak. Ya Allah, kok wonten tiyang kusume mek sambatan. Saya dulu itu semester akhir yo orang duwe dhuwit keluwen yo rewangi ngamen. Ndak ada namanya mencari ilmu gampang itu, ndak ada. Ndak ada. Ndak ada ceritanya. Tiba-tiba orang tanya, enak ya Mas Ibin, tiba-tiba jadi wali kota. Tiba-tiba sugih. Wonten nggih Kang, wonten nggih? Kathah. Ndak ada. Cerita tiba-tiba enak itu ndak ada. Kita ini tanjakan.
bukan turunan. Kalau orang jadi orang besar karena bapaknya besar, karena orang kaya, itu namanya turunan. Kalau Mas Ibin ini tanjakan, bukan turunan. Nanjak lebih berat, bos. Ngoten nggih? Nah, nun saya para kiai ndak apa-apa ya. Ini memberikan motivasi. Saya. Kula sungkan jane, mek kaya ngene diomongi sae kok terus sungkan kula. Jadi kan oke sing tekok kadang-kadang. Kowe engko anakmu kok pondokne dadi apa? Ngoten nggih? Nah, buktine Pak Wali Kota ya tau mondok. Ngoten. Gus Dur dadi presiden nggih? Kiai. Jadi jangan khawatir. Nah sekadah niki ditekoki tangga-tanggane. Anakmu kok pondok nih dadi apa? Kadah ngoten. Jangan kira. Justru dengan di pesantren niku tadi yang dilaporkan oleh Pak Kepala tadi perwakilannya 60% ya melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi nggih. Oh itu luar biasa. Saya dulu sama teman-teman saya itu seperti itu juga di Jombang itu. Atuh-atuhan. Kowe sekolah nek ndi? Nek Malang, kowe nek ndi? Nek Jakarta, kowe nek ndi? Neng gini Jogja, tahu apa itu sekolah? Karena apa? Kita pengen bawa dengan sekolah jauh, dengan kita bertempat di tempat jauh, maka kita akan lebih serius. Mosok sekolah adoh-adoh mulih karo kancane didu rupane podo, kemampuane podo, kualitasnya podo, hasilnya podo, mending maju leng sawah rasa adoh. Ngoten nggih? Loh, saya dulu semester 3 itu gaya. Semua buku sudah kita baca. Jadi semester 3 lek neng diskusi karo S2 gak kalah kita. Harus seperti itu. Sekolah adoh kok mulai jadi wong goblok kan lucu. Isen nggih. Pondoke gede, terkenal, mulai didu karo pondok cilik-cilikan. Kira-kira podo. Malu nggih lek ngoten niku? Malu. Makane Kanjeng Nabi utlubul ilma walau bisin. Teko Arab ning Cina iki adoh. Mungkin Kanjeng Nabi sian sampun ngertos nek sekolah adoh iku luwih semangat. Jadi kita harus bertaruh di tempat yang keras, di tempat yang sulit. Nanti kalau pulang bagaimana kita menjadi pembeda dari yang lain. Karena orang-orang besar mesti akan lahir di tempat yang berbeda. Nek sampean carane seperti sama seperti sampean teman-teman sampean yang ada, insya Allah sampean nggak menjadi orang besar. Karena kualitasnya akan sama dengan teman-teman sampean. Tapi kalau sampean semuanya, anak-anakku itu lebih daripada yang lain, insya Allah sampean jaminan akan menjadi orang besar. Karena orang besar lainnya tidur, dia harus bangun tahajud. Lainnya santai-santai, dia harus belajar. Lainnya kira-kira pomok sing kerja iku kerja mek oleh 100.000, dia harus memperbanyak waktu kerja sehingga enggak dapat 100.000, lebih dari 100.000. Jadi seperti itu. Hampir semua orang besar melakukan cara-caranya juga pakai cara-cara orang besar. Jadi nek sampai leha-leha, turu-turu, nyantai-nyantai, yakinlah Anda tidak menjadi orang besar. Tapi kalau panjenengan gigih, semangat, serius, harus berbeda dari teman-temannya, harus berbeda dari kebanyakan orang, menuntut ilmu juga harus setinggi mungkin, sepintar mungkin, insya Allah nanti sampean semua akan menjadi orang besar. Jadi seperti itu kira-kira putra-putri yang sudah diwisuda, jangan lupa, jangan sampai berhenti di sini. Silahkan lanjutkan ke pesantren berikutnya, ke kampus-kampus berikutnya. Raihlah setinggi mungkin bahwa panjenengan semua akan bisa menjadi apa saja. Yang penting, yang utama, khairun nas anfa'uhum linnas. Dimanapun panjenengan sedoyo berpijak, disitulah panjenengan sedoyo bermanfaat bagi manusia yang lain. Itu yang penting. Sekali lagi saya ucapkan selamat atas wisuda kali ini kepada PCNU kota maupun kabupaten. Saya ucapkan selamat karena sekolah ini luar biasa, bisa melahirkan putra-putri yang begitu banyak dan berkualitas.
kepada para masyayikh, para pengurus, saya ucapkan selamat bahwa insya Allah disinilah nanti akan banyak lahir putra-putri yang bermanfaat bagi masyarakat luas sehingga menjadi amal panjenengan sedoyo kelak. Amin amin Allahumma amin. Demikian kira-kira yang dapat kami sampaikan. Untuk urusan yang lain-lain Pak Kepala insya Allah kami siap membantu. Saya memimpikan bahwa NU kota dan kabupaten ini terus memiliki kegiatan bersama seperti ini, seperti Nurul Ulum ini dan beberapa aset yang lain. Dan insya Allah saya juga memimpikan bahwa aset-aset atau apa saja yang dimiliki oleh Jamiah Nahdlatul Ulama baik kota maupun kabupaten, utamanya di Blitar Raya ini menjadi aset-aset atau lembaga-lembaga yang paling berkualitas. Sudah saatnya kita meminjam istilah tetangga sebelah, fastabiqul khairat. Dan nanti wali kota insya Allah siap untuk bersama-sama kita membuka untuk fastabiqul khairat. Saatnya NU kota dan kabupaten ini bersama-sama menjadi barometer PJ-PJ NU secara nasional. Demikian harapan kami sebagai seorang santri juga sebagai seorang kader NU. Wabillahi taufik wal hidayah. Waridho wal inayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.